Selamat sore, sahabat Kompas TV dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih ingat gue Edika ya. Nama gue nggak ada di nama programnya Kuaci Time. Karena hari ini kita akan nongkrong, makan kuaci bareng salah satu narasumber yang hari ini sudah hadir di sini, yaitu my best friend, yaitu adalah Kak Roro. Suara goib. Banyak banget. Dari mana ya? Agak ngeri ya, merinding mas. Kak Roro Ajeng Sekar Arum ya. Halo, apa Originally kabar? dari Jember Baik. Kak Roro gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Basi banget sih punya kabar, Wak. Padahal dari tadi kita jalan bareng kayak la gitu. Kak Roro adalah salah satu sosok yang ada di balik layar media sosial Kompas TV. Mungkin boleh Kak introduce dulu. Kameranya yang mana nih? Ya, Oh, yang ini. halo, aku Roro Ajeng. Teman-teman bisa panggil aku Roro atau Ajeng karena kayak sehari-hari ada yang tiba-tiba manggil Mbak, manggil Kak, manggil Jeng gitu ya. Jadi silakan panggil apapun. Dan benar nih tadi Kak Dika, aku adalah sosial media dan optimization lead di Kompas TV. Yoi. Begitu. AKA bos gue. Iya ya. Penilaian dulu. Oh, Kak Roro, supaya nilaiku bagus ini ada kuaci sogokan. Silahkan dimakan. Ini nggak diracunkan? Sedikit. Di pelet? Ada apa namanya? Itulah itu. Nah, Itu ya. anyway, Kak Roro ya. Kita ngomongin tentang sosial media nanti ke depannya, tentang Kak Roro. Siapa sih Kak Roro? Kenapa sosial media Kompas TV itu sebegitu berkembangnya? Waduh, nice. Nah, tapi sebelumnya nggak asik kalau kita ngobrol nggak pakai games ala-ala ya. Jadi karena ini udah, oh ya, ini episode pertama Kuaci Time di tahun 2023. Happy New Year. Karena iya, kita Happy sempat New ini Year. ya kayaknya sempat vakum dulu ya. Betul, vakum dulu, kita evaluasi tentang Oke, Kuaci Time. oke. Karena kemarin sempat mau berubah dari Kuaci ke Nangka Time. Tapi Jadi kayak kita- susah nih, Iya, lepek langsung tangannya nangka kan. lengket ya, jadi kayak Kuaci aja ya gitu. Padahal aku Kuaci suka sih. nangka loh. Tiara aku suka nangka loh. Ada Tiara di sini sahabat Kompas TV. Anyway, kita ada tantangan nih hari ini di sini sahabat Kompas TV, yaitu adalah Please jangan macam-macam. nggak macam-macam kok. Karena Roro bisa baca kan? Oke, gue baca. Jadi punishment-nya, tantangannya adalah selama kita ngobrol, kita nggak boleh ngomong aku, kamu, lo, gue, saya, anda. Jadi kita ngomongnya Dika, Roro. Gitu. Iyo. Aku juga iyo sih. Ya. Aku ngasih ide ke Amira, tapi Amira juga kayak pas direalisasi kok kayak agak imut ya, Wak. Jadi kayak pick me girl. Pick me girl. Ini mulainya per kapan? Per detik ini. Nah, Oke. jadi Baik. mulai sekarang kita nggak boleh ngomong. Setiap kali ngomong Aku mau gitu aja. kita baru mulai sudah kena hukuman. Sebentar, teman-teman tahu nggak hukumannya apa? Kita sudah siapin hukumannya. Nggak ya. gitu dong konsepnya. Oke lah, untuk awal-awal kita ampunin dulu nggak nih penonton? Ampun. Ampun. Enggak katanya. Oh, ternyata dia sah. Kalau tapi aku mau nanya Mira dulu. Amira ampunin nggak Mir? Nanti belum siap. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, baik. Ya udah, untuk saat ini dikampunin, nggak apa-apa. Tapi nanti untuk berikutnya, siap-siap karena. Ngeri ya. Makanya tadi aku bilang Kak, mending bawa hand sanitizer karena agak-agak jijai-bojai gitu ya. Tantangannya. Iya, tuh udah ada disiapkan. Anyway, mikir nih. kita akan ngobrolin tentang Kak Roro dulu nih. Kak Roro ini perjalanan karir seperti apa sih sebelum akhirnya di Kompas TV? Mungkin boleh sneak peek dulu sebelumnya ngapain di dunia yang fana nih. Susah ya Roro untuk bicara. Harus berpikir nih Roronya. Iya, ayo dong Roro. Boleh diulang lagi gimana? Perjalanan karir seorang Roro hingga sampai ke detik ini. Oke. Jadi dulu tuh awalnya sebenarnya kenapa nyemplung ke sosial media itu lebih tepatnya karena suka nulis. Jadi kalau dulu kan sosmed tuh bikin buat kita ini ya kayak curcol, curhat. Terus habis gitu Roro. Susah banget ya ngomongnya. Roro tuh biasanya juga nge-tweet gitu. Awalnya dari nge-tweet. Twitter ya? Twitter gitu. Jadi lebih familiar ke Twitter. Abis gitu mikir kayak, ini kayaknya kalau diterusin enak deh gitu. Terus ngelihat banyak teman-teman yang juga rame di situ di sosial media. Jadi kayak berjejaring di situ, nulis di situ, sampai akhirnya ada tawaran nih. Waktu belum lulus kuliah, ada tawaran untuk handle sosial medianya salah satu yayasan gitu, Oke. beasiswa gitu.
awalnya kenapa mereka tertarik tuh karena Roro tuh penulis. Nulis blog terus habis gitu dibukuin. Jadi sebelum lulus tuh udah nerbitin 1 buku gitu, self publishing. Tapi kalau ngomong soal buku apa sih Kak waktu itu yang ditulis? Judulnya Tudung Venus. Jadi kayak kumpulan prosa, cerpen, puisi, kegelisahan-kegelisahan anak muda sih. Dan itu semua ditulis oleh Roro Ajeng Sekar Arum. Roro, ya. Oh. Ditulis Roro. Padahal mau ngomong yang itu. Nah, ya nggak apa-apa. Ditulis Roro, abis gitu dilihat lah sama orang-orang lainnya kan. Terus kayak, ini kayaknya dia bisa nulis nih gitu. Akhirnya ya udah di sosial media, bisa nggak kamu nulis kalau untuk yang profesional gitu. Akhirnya nulis artikel, liputan kemana-mana. Jadi belum lulus tuh udah pergi kemana-mana. Dan menghandle sosial media, dulu kan yang rame tuh Twitter sama Facebook ya. Sama website lah, website tuh udah ada. Abis gitu udah. Pas eranya ke Instagram dan lain-lain, akhirnya merambah ke situ. Lama-lama sih jatuh cinta, akhirnya bisa berada di Sindang. Akhirnya ya udah gitu, berenangnya di kolam media sosial gitu iya, ya. kayak ternyata kalau dikulik lebih banyak lagi ya. Masing-masing platform tuh kan juga beda-beda kan. Jadi kayak Roro tuh kayak ya udah, dari Twitter, terus ke Instagram, terus ke Facebook, terus ke TikTok dan lain sebagainya udah kayak di keluar kepala. Udah kurang lebih kayak gitu. Tapi Kak Roro join Kompas TV itu tahun berapa sih? 2018. Pas nih kayak 5 tahun anniversary. Oh iya di LinkedIn waktu itu muncul. Same with you. Ya. 5 years. Same with who? Nggak boleh juga ya you. Nggak boleh. Nah itu lagi. Ya udah deh. Oke, sekarang saatnya kita berikan hukuman What's in the box. Gimana lagunya? What's in the box? Oke, Bu Jos, boleh di sini ya? Oh my god. Taruh di sini ya. Dosa sih kalian kata gue. Di dalam mystery box ini, di dalam kotak misterius ini sudah tersimpan sesuatu yang hidup. Hidup? Dibeli di pasar hewan. Ya, jadi iya, bentar aku taruh di sini dulu ya kue-kue ini ya. Kuaci. Aku juga. Ya udah habis ini Dika deh. Dika, you should try it. Bu Amira gimana nih? Jadi ini aku juga Dika juga nyebut nih barusan. Jadi baru duluan, bisa kayak Dika jangan lupa pakai penutup mata. Oke, penutup mata. Baiklah, ini kuacinya Dika taruh dulu. Ini penutup mata. Wah, parah sih. Yaudah. Siapa dulu? Yang salah duluan nggak sih? Ini dipakai nih. Oh my god. Buka topi dulu. Kenapa sih? Ini ada masalah apa sih kalian? Stereo nggak ini? Oh my god. Oke, langsung aja. Mungkin aku boleh lihat isinya nih. Dika boleh lihat isinya ini. 3 kali. Fix lu 3 kali masuk. Ya, itu kan masih ini rapel lah ya. Oke, Dika nggak akan ngulangin kesalahan yang sama. Oke, yang pertama silahkan sebentar. Ini aku boleh, Dika boleh lihat nggak? Dika boleh. Oh boleh ya. Berarti nanti Dika ganti mainannya di dalam. Oh Dika next ya? Iya, sebentar ya Bu. Apa sih dalamnya? Ternyata sulit tantangannya cuma. Oke. Susah ya. Sumpah lu beli berapa harganya mahal banget. Oke, silakan. Nggak lagi ulang tahun loh Roro ini. Iya, ini memang gimana lama. Ini di sini tangannya. Ini ada lubang di kotaknya. Bawa lagi. Nah, iya. silakan dimasukkan. Beneran ya. Ini apa benda apa weh? Tebak ya. Tapi itu nggak bergerak. Udah mati ya? Apa tidur? Ini aku harus nebak. Iya, pegang. Kemudian Kak Roro tebak. Benda apakah itu? Oh ya, Sobat Kompas TV jangan lupa untuk follow dan subscribe ya. Nggak ada. Iu! Mir! Ada suaranya. Kodok ya? Belum kesentuh. Kodok ya? Nggak mungkin kodok dong. Lebih ke bawah lagi. Lagi terus. Lebih ke bawah. Iya, masuk lagi, belum masuk. Lebih Lagi. dalam. Nah, terus. Iu. Terus dikit lagi. Dikit lagi Kak Roro. Dikit lagi. Sangat gak ada. Apa itu? Nggak berani pegang, sumpah. Iya, lebih ke bawah lagi. Langsung diginiin Kak. Enggak gitu. Apa nih? Ini pegang. Nggak tahu, aneh. Apa ya?
hewan ya? Coba dipegang dong. Enggak, bukan hewan nih. Nggak, aku udah kalah, aku kalah. Oke deh, nggak apa-apa. Boleh Apa ini, guys? ditunjukin? Boleh buka. Sumpah, ngeri banget. Kak Roro boleh lihat apa isinya? Astagfirullah. Ngeri tapi. Sumpah dia kayak bergerak, takut. Oke, silahkan dibawa lagi Bu Jocelyn. Oh gila sih. Sumpah sih gila sih. Gila. Takut. Iya. Mungkin sembari menyiapkan hukuman saya Dika. Udah fix dia banyak banget. Susah ternyata. Wah. Susah. Sembari Kayak kita menyiapkan. sambil mikir. Iya, sembari menyiapkan. Wah, kacamata Dika berembun. Fix sampai akhir kita cuman main. Aduh. Masalah game cuma 3. Bener-bener ya. Oke, nah Kak Roro, udah datang hukuman Edika? Yaudah deh, Edika siap deh. Tutup Dika. Oh iya. Oke. Kan tuh. Mira nggak akan jahat kan? Jadi mungkin bendanya benda-benda yang Ini boleh dibuka ya berarti ya? boleh. Buka, kita buka. Takut. Ya, yuk. Masuk sayang, masuk ke bawah lagi. Lagi. Ih, gerak. Iya. Eh, Takut. ya Allah. Oh, mainan buaya-buayaan ini mah. Tahu nggak kenapa Dika tahu itu mainan buaya-buayaan? Karena Dulu di cubicle di kantor tuh ada mainan buaya-buayaan kurang lebih seperti ini tapi dari kayu sih. Tapi Iya, udah gede banget kecoa-kecoanya. ya. Dulu tuh sering aku jadiin mic karaoke, ingat nggak? Iya. Dika jadiin mic karaoke. udahlah kita habisin aja ini peraturannya. Hah, udah ini disimpan dulu aja. Nanti siapin lagi gamenya Bu Jos. Terima kasih. Kita mau lanjut ngobrol-ngobrol dulu ya. Wah, Cinda box. Capek kan? Itulah namanya senjata makan tuan. Hati Anda. Tapi ini loh kuacinya Om Ijon. Oh iya, thank you. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang pekerjaan nih, Kak Roro itu dulu pernah menulis buku. Bukunya itu bisa dibeli di Gramet. Bukunya itu kebetulan self publishing. Jadi belinya tuh di penerbitnya yang itu yang di kota yang aku publish gitu. Kalau nggak salah dia di publishernya di Jogja. Oh di Jogja. Ya. Nah kita ngomongin tentang sosial media nih Kak Roro. Karena Dika pribadi juga kalau bermedia sosial tuh dulu pernah kasusnya Dika kayak kesel kan. Kita kan tampil depan layar. Kemudian beberapa orang suka komen. Ingat lagu itu yang kita bikin? Brewok ngandek gitu. Jadi kan memang banyak orang yang ngejek Dika pada saat itu brewok onde awalnya memang amarah. Kayak nggak ada hari-hari tanpa celaan. Betul. Bahkan ada yang muji sih. Gitu ada, ya. tapi kayak cuman sepersekian dari gitu kan. netizen ya. Tapi sebenarnya dari pandangan Kak Roro sebagai seorang yang ahli di media sosial, seperti apa sih kita nih sebagai netizen harus bermasyarakat gitu di dunia internet? Oke, kayak berlaku gitu di situ ya. Sebenarnya sih kalau di sosial media, Roro selalu bilang sama orang-orang kayak jangan lebih cepat jarinya daripada otaknya. Jadi seringnya orang-orang itu kayak melihat sesuatu terus dia udah langsung komen, terus kadang screenshot terus sebar kemana-mana. Atau bahkan nge-share ke orang lain, abis gitu kayak ngajakin buat kita bully di sosmed, atau bahkan kadang ngedoxing orang lain. Doxing apa tuh? Doxing tuh kayak menunjukkan atau menyebarkan informasi pribadi dari suatu sosok gitu. Jadi kayak misalkan misalkan Dika pernah bikin konten sesuatu yang dirasa untuk berbagai atau beberapa kelompok itu kayak kurang tepat nih. Akhirnya dicari sampai ke akar-akarnya siapa yang bikin, di mana alamatnya, siapa keluarganya, siapa teman-temannya gitu. Itu bagian dari doxing. Nah, kebanyakan ya jadinya kalau netizen toxic begitu gitu. Makanya selalu bilang, Roro tuh bilangnya jangan lebih cepat jempolnya daripada otaknya. Jadi ketika
orang-orang ini ataupun kita gitu ya mau nge-tweet ataupun posting komen dan lain sebagainya, itu lebih baik kita mikirin nih kalau kita komen begini efeknya gimana. Apakah orangnya yang membaca juga itu menerima atau enggak gitu. Jadi mikirin jangka panjangnya lah gitu, jangan asal nyeplos kayak gitu. Seringnya begitu. Iya, karena sosial media, maksud Dika itu tuh Capek deh. sariawan gua. Memang tidak bisa bikin tantangan ini. Melatihkan. Gimana? Apa Gimana nih? nih? Pakai hukuman nggak? Bu Jose dan Bu Oh Mira? enggak, yes. Nggak apa-apa katanya. Nggak boleh deh. Udah boleh aku kamu lagi. Oh gitu, udah boleh aku kamu. Oke. Tapi nggak Asik. apa-apa. Aku, kamu. Tapi Dika udah nyaman. Ya. Ya udah, Rora juga. Nah, kalau Kak Roro sendiri nih selama bekerja sebagai social media, sekarang lead ya, mungkin Iya. dulu awal-awal bergabung officer Iya. begitu ya. Itu tuh apa nih suka dukanya? Mungkin dimulai dari kisah dukanya dulu deh. Duka itu kalau ya itu biasanya ya di komen netizen, ih salah tuh typo. Oh. Itu tuh nggak boleh typo. Terus yang kedua kita itu biasanya juga salah akun ya kan. Oh iya. Pernah nggak? Sering. Iya, salah akun, jadi kayak posting mana di mana gitu. Iya, Pernah iya. itu apalagi kayak yang modelnya kayak capek banget kerja gitu. Terus postingnya di akun kerjaan. Untungnya nggak ada yang lihat. Tapi bukan akun kerjaan yang ini ya. Ada yang lain lah ya. Ya, yang lain gitu. Jadi kayak pernah kayak aduh banyaknya nih kayak gitu-gitulah, kita ngeluh lah biasa di Twitter. Ternyata kayak ke-post, pas sadar logonya kok bukan namaku, kok bukan akun aku, terus langsung kayak ya 2 detik lah Langsung delete. Untungnya Iya. langsung notice. langsung notice. Iya. Bayangin kalau enggak kan sempet tuh ya yang akunnya presiden juga Oh iya, yang dulu JKT48. gitu kan. Jadi ya itu yang ngeri sih. Jadi itu suka dukanya pas ketahuan ataupun kayak typo atau apalah salah info segala macam, ya kan kita bakal terus-terusan dimarahin ya. Dimarahin itu kan pasti kayak nggak akan ada habisnya. Itu mungkin suka dukanya sih. Sama ya kalau kerja di dunia digital apalagi sosial media tuh kayak 24/7 tuh kayak kerja jadinya. Betul. Karena kita paling nggak tuh standby. Ya meskipun kita ada libur dan kerjanya juga manusiawi. Yes. Balik lagi ke kita harus kayak manage gitu. Iya, kayak karena bagi-bagi. ada pekerjaan yang lo pulang kantor ke rumah udah selesai. Iya. Gitu. Kalau sosial media lo pulang kantor ke rumah, lo tetap digentayangi. Iya kayak Jadi Mbak ini belum approve. Tiba-tiba malam-malam. Makanya benar banget tuh kalau akun-akun kayak e-commerce atau apa itu di Instagram yang bikin sentilan-sentilan tentang pekerja startup atau Iya. media sosial tuh bener. Bener, Kayak ada. malam-malam tiba-tiba punten maaf ini belum diupload atau apa. Punten Kak, boleh dibantu? Itu dia. Kayak pakai Anyway, congrats Kak Roro karena belum lama ini Kak Roro ya kalau dari ceritanya kemarin sih kami sempat ngobrol accidentally verified di IG. Iya Nah, weh. Ini udah centang biru gitu kan. Kemudian banyak yang akhirnya pertanyakan bagaimana bisa gitu kan. Kok bisa centang biru sama kayak Kompas TV centang biru gitu. Nah, Kak Roro followers segini berapa sih? 4.700. Nah, 4.700 bisa centang biru. Nah, orang-orang jadi bingung nih. Oh, jadi syarat centang biru di Instagram itu seperti apa? Kak Roro boleh cerita, sharing dong. Oh, oke, biar kalian jangan semua rakyat-rakyat penyembah penyembah centang biru. Jadi sebenarnya kan orang-orang tuh selama ini ya mikirnya kayak mendewakan centang biru, Yes. ya kan? Padahal sebenarnya centang biru itu cuman buat autentifikasi aja. Jadi kayak person, brand, organisasi itu cuman satu dia yang asli gitu. Kan sering kan, misalkan Dika punya haters misalkan ya. Habis gitu dia bikin kayak akun cloningannya Yes. kamu, dipakai buat nipu dan lain sebagainya. Nah, ada yang kayak gitu dan itu biasanya cenderung nyerang ke tokoh-tokoh publik ya kan, terus ya menteri, habis gitu pemerintahan, organisasi, brand. Akhirnya centang biru itu bantu untuk verifikasi orang ini atau identitas ini tuh benar gitu. Nah, terus pertanyaannya, apakah kemudian orang-orang kayak kita yang mungkin ya kita masih nganggapnya kayak, kayaknya gue masih belum oke deh buat dapat centang biru gitu. Apakah possible dapat? Jawabannya possible selama exposure kita sama personal branding kita tuh udah kebangun. Nah kebetulan kalau aku itu kayaknya udah berkecimpung di digital tuh kayak kurang lebih 9 tahunan gitu kan. Dan selama itu juga tuh biasa kadang sharing-sharing ngisi di kelas-kelas digital marketing. Terus juga dulu pernah terima beasiswa dan lain sebagainya. Nah,
portofolio itu kujadikan personal brandingku. Jadi Roro Ajeng tuh siapa sih sebenarnya gitu? Oh iya, dia tuh penulis, ahli di sosmed, digital marketing, bla bla bla. Akhirnya ketika misalkan nanti ada media juga yang ngeliput, itu bisa jadi salah satu penguat kita untuk ngajuin verifikasi ke Instagram gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat tuh ya, kalau mau lihat atau mau nyoba, buka aja di bagian setting, kemudian setting Instagram, terus pilih yang akun yang request verification. Itu bakal ada tuh di kayak beberapa requirement gitu ya, kayak nama, masukin KTP, terus ada keyword-keyword yang berkaitan sama kita. Misalkan Edika jurnalis, jadi masukinnya tuh nanti bukan cuman Edika jurnalis gitu, enggak, tapi tulis semua tuh yang berkaitan sama kamu, jurnalis, terus identitasnya mana, Kompas TV, atau misalkan asalnya dari mana, kamu dikenalnya di apa, di Google itu tuh seperti apa gitu. Nah kita masukin semuanya di situ, terus masukin kurang lebih 5 link artikel media nasional yang membahas soal kamu gitu. Jadi dari situ nanti mereka ketika verifikasi lihat di Google dan lain sebagainya tuh udah tahu, oh dia tuh bener kok itu orangnya yang ini gitu. Akhirnya dapet deh blue tick gitu. Ting ting. Oh, berapa lama Kak? Kurang lebih sih waktunya diproses 1 minggu. Seminggu gitu. ya? Jadi dan biasanya juga ada yang kayak nggak dapet gitu loh. Maksudnya kayak udah ngajuin gagal dan lain sebagainya. Nah bisa jadi di kelengkapan datanya tuh harus diperbaiki lagi gitu. Oh iya. Tapi jangan sampai kalian kayak apa namanya? Apa tuh? Gue harus buru-buru banget nih centang biru gitu Iya. kan? Karena orang anggapnya itu tadi centang biru adalah Suatu ya, yang prestis achievement gitu loh. Achievement ya, iya. Ini kebanyakan kuaci gak sih? Ya tuh Nah. itu lebih ke ini sih, maksudnya kayak ya udah kalian lebih baik bangun dulu prosesnya aja dulu gitu. Yes. Dan sekarang waktunya aku mana tadi ya prompternya diganti. Nah ada satu challenge lagi nih buat Kak Roro. Jadi aku akan tanya, Dika akan tanya sebuah pertanyaan. Kak Roro boleh milih jawab pertanyaan tersebut atau give up. Ya. Kalau give up artinya Kak Roro harus nebak mystery box lagi dan kali ini tanpa ampun. Ya. Tanpa ampun? Bendanya kalau nggak salah basah. Nah, pertanyaannya adalah who's the worst famous person you have ever had to interact with? Orang terkenal yang pernah berinteraksi sama Kak Roro dan menurut Kak Roro attitude-nya mungkin kurang baik. Pokoknya Kak Roro gak suka deh. Who's that? Who's that unlucky person? Harus banget gue ngasih tahu. Ya give up aja gak sih, Wak? Aku menawarkan give up sih, Kak. The worst famous person. Iya deh gue give up aja. Karena kita tidak boleh menjudge orang. Bisa That's jadi right. Bisa jadi di masa itu waktu dia ketemu aku tuh dia lagi capek. Boleh, ya boleh, kan? boleh. Bisa aja gue. Oke, boleh? Silakan Bu Jo. Aku harus ngapain lagi? Tutup matanya. Boleh. Nggak boleh juga nih dikepoin. Wah, ngintip. Nggak. Mir, Kak Roro ngintip. Tidak. Oke. Saatnya What's in the box? What's in the box? Gue lebih hafal nih. Ayo. Tanpa preparation yang matang acaranya. Oke. Dosa lu. Sebentar sebelum menebak, Bunda, aku mau lihat. Anak bunda, anak ke bunda. Sapa Surabaya hadir, hai Surabaya. Sapa dong Kak, hai Barabima, kamu udah sehat? Barabima sehat, udah makan. Ya, kemudian ada Haris. Apa nih Kak? Ini Mas Apa, Haris Kak? ya? Halo Kak Haris, apa kabar? Oke. Nih harus nebak nih. Ih, oke. Silakan. Nggak usah kasih bumbu-bumbu deh. Enggak. Gue diem deh Kak. Kamu juga sama mana? Silakan dimasukkan tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. At Bunda. Hair. B. Blitar hadir. Ini. Apa nih? Weh, ular-ularan. Enggak Kak, salah. Apa nggak tahu Kak? Apa ini tuh? Duduk, Mer, apa ya? Ular-ularan. Hah, enggak tahu. Salah, nggak ular-ularan. Leker. Leker makanan. Ini harus, kayaknya kau harus menjauh, ada suara-suara deh kayaknya. Yaudah, ini aku jauh nih. Itu kan Dika bikin suara ya lu. Kenapa aku bikin suara? Enggak. Iya. Tadi udah ada, mana sih? Aduh. Kok ada di atas juga? Enggak ya? Ini. Dia berdiri.
Tarantula. Berdiri. Oh, ada hati-hati. Iya tuh gue liat di layar. Ini hewan. Apa itu? Jangan digituin, ntar dia takut. Iya. Enggak, gue udah pegang, tapi kenapa tiba-tiba ada yang di bawah, ada yang di atas? Dia bisa menjat. Iya betul. Oh, takut. Udah, aku langsung nebak ya. Ya. Ular. Oke, benar. Boleh. Ular. Kenapa bendanya bergerak? Karena tangan saya dalam. Tangan kamu udah. Ini bujo. Emang iya tadi Iya, tuh udah ular-ularan. megang. Gila parah. Terima kasih Bujo. Bujo Parah. asli. Erliner aku masih ada nggak? Masih. Tadi ada dari Blitar. Hai Blitar. Ya, selamat bergabung. Hai, Ini Blitar. Blitar Jawa Timur bukan sih? Jawa Timur. Jawa Timur dekat Jember. Wongkong ini iya. Wong koyok ngene kok dibanding-banding. Oke. Parah bet dah. Nah, Kak Roro boleh kali share dulu, sharing tips and trick untuk sahabat Kompas TV yang mau belajar tentang medsos gitu. Oh, ya sebenarnya sih kan gini ya, orang tuh tujuannya main medsos tuh ada banyak, ya kan? Ada yang untuk aktualisasi diri. Kalau aktualisasi diri tuh lebih ke kayak ya udah kayak sehari-hari nyampah aja, atau kadang pengen share pencapaian, pengen share kebahagiaan, berkomunikasi sama temen itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa jadi ladang buat cari cuan juga. Cari cuan di sini sekarang kan udah nggak cuman masuk ke perusahaan terus kerja bagian sosmed gitu kan, nggak juga. Yes. Tapi bisa juga dari jadi content creator yang individu. Jadi kayak individual contributor aja gitu. Dan aku juga berangkatnya dari individual contributor yang ya udah berdasarkan pengalaman pribadi sendiri, abis gitu belajar supaya jadi expert dan main di sosial media. Karena sekarang lowongan-lowongan kerjaan soal sosmed itu juga banyak banget. Banyak banget. Banget kan. Terus endorse juga tuh kan udah Betul. kayak beragam cara gitu. Dan kayaknya memang harus membekali diri, bukan cuma suka sama platformnya tapi juga cari tahu sebenarnya di situ sukanya apa gitu Yes, orang-orang. ada istilah itu lagi, micro influencer Yes, gitu-gitu benar. kan. Jadi dengan Ada membangun peluang gede. personal branding, punya followers, bisa endorse ya? Bisa endorse. Ya bahkan kita juga kayak aku gitu. Kalau mau cari tim, cari tim. Kalau cari tim tuh biasanya juga ngeliat sosial medianya. Kan orang-orang banyak yang kayak ya nih porto aku Kak udah bikin ini segala macam. Tapi ada juga yang dia tuh Kak di sosmed aku portofolionya karena aku Yes. ternyata udah sering konten dan lain Yes. sebagainya gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ya opportunity-nya banyak, tinggal kamu mau belajar apa enggak. Soalnya kalau cuman make buat posting aja ya sayang gitu. Betul sekali. Nah, jadi sahabat Kompas TV, buat kamu yang mungkin lagi bingung deh sosial media aku bawa kemana daripada ngeposting posting setiap hari. Nah, mending jadi ladang cuan. Tapi ingat, nggak boleh live terus satu mawar satu kali siram. Nggak boleh. Ya kita kayak big no-no ya untuk yang kayak gitu. Itu- Karena itu udah juga dilarang loh per berapa hari ini tuh udah dibikin sama Mensos nggak sih? Yes, aturannya. that's right. Suteras, mirip Virgon hostnya. Telah habis sudah. Memang Bisa. iya. Ini. Awak ini Virgon coy, Virgon Tarigan. Oke. Kita masuk ke game Disorder. Jadi peraturan gamenya seperti biasa, pilih salah satu, A atau B, A atau B, A atau B, gitu ya. Aku jujur nggak tahu juga pertanyaannya. Bohong. Jujur, serius. Aku bilang sama Mira, Dika nggak boleh tahu ya pertanyaannya. Nanti kalau Dika tahu, Dika nggak surprise. Jadi Karena gua harus- karena Dika juga ikut menjawab. Oke. Oh kamu juga. Oh baik. Iya, karena game ini kan konsepnya selfish kan. Jadi, Selfish. jadi aku ikut Di menjawab. dunia ini tenang aja. Apa nih jawaban? Wah, ini nih guys ya. Wah! Ntar lagi kena marah HRD gue. Dimarahin lu kayak. Bisa lihat hantu atau bisa jadi invisible. Saya lihat hantu aja. Gue bisa jadi invisible. Kalau invisible nanti ditabrakin orang. Ih, Gitu. Gue akan menjadi invisible untuk berbuat jahat. Aku bisa lihat hantu sih. Bisa Biar lihat hantu. nambah temen. Tapi Kak Roro sejatinya bukannya anak IndiHome ya? I see you. Nana. IndiHome. Ya kan? Tapi IndiHome tuh ini kayak kan biasanya kalau IndiHome itu agak kadang nge-lag gitu jaringan, jadinya ya udah kadang bisa kadang enggak gitu. Oh. Tapi dari kecil sih udah sering melihat yang begitu. Oh iya. Di sini ada nggak?
Itu depan kameramen. Oh, Canda-canda saya. Riko nggak Rik, canda Rik, baper kali. Ini hanya tipu-tipu Riko. Belakang kameramen. Oh iya. Oh, bener kompas. Oh, ingat kerjaannya. Oh, gitu ya. Capek. Iya. Oh, ngerasa gitu bisa. Ngerasa. Oh, baperan. Cuman kayak Baperan. kayak kan nama aku tuh Roro Ajeng Sekar Arum. Rasa. Iya. Jadi gue dikit-dikit kayak dikit-dikit Iya. melo gitu. Itu kata Atik serem dong, kata Atik. Ya gimana ya kayak dari kecil kayak bangun tidur kayak keliat gitu gimana dong. Nggak bisa aku lawan juga, tapi kayak bisa kita kayak kita berdamai dengan itu aja. Jadi kalau ada mereka kayak yang hey bro gitu. Belakangnya Dika ada apa Kak? Ada apa? Oh tante apa kabar? Mana aja sini. Dong wajib kayaknya berkurang 5 deh. Oke. Anyway, Karoro paling serem pernah ngeliat bentuknya kayak apa? Bentuk itu paling serem ini paha doang warna hitam di sekolah gue waktu di SMA. Dari jauh kayak apa tuh ya, kayak gosong. Terus gue kayak nggak bisa ngapa-ngapain, cuman nangis aja, tapi yang kayak nangis yang diem gitu. Tidak merasakan apa-apa tapi nangis. Oh. Itu yang paling serem ya. Sisanya kalau yang lain tuh bentuknya nggak ada yang kayak jelek gitu, nggak jarang sih. Oh, bentuk orang gitu. Bentuk orang aja biasa. Oh ya. Nggak mau ditutup aja Kak mata batinnya kata. Maunya gitu ya, tapi tiba-tiba ya kalau Iman lagi lemah ya dia tutup sendiri aja kayak gue nggak mau sama orang gitu. Iya. Kalau lagi bad mood nggak bisa lihat. Nggak gitu. bisa. Kalau lagi bad mood. Tapi justru kalau lagi bad mood itu justru bisa lihat. Oh, gitu. Karena kayaknya kondisi badannya lagi imun turun dan lain sebagainya ya. Justru lebih kayak kerasa apa gitu. Badannya jadi lebih nggak siap untuk menangkal gitu. I see. Serem sekali. Serem, saudara-saudara. takut nih. Oke lah, kita masuk ke games kedua. Pertanyaan kedua. Ya. Kalau aku tadi ya, invisible, biar bisa kupukuli Tiara. Enggak, Tiara enggak. Adekku semata wayangku, adik kandungku. Aduh. Jahat kali aku lah. Jahat kali lo. Pak ini. Cowok lebih tua atau cowok lebih muda? Ayah. Lebih tua, lebih muda. Lebih mudah? Oh, pantesan panggilannya udah ya? Itu udah bukan muda maksudnya. Enggak, soalnya sama yang lebih tua udah pernah. Jadi cobalah sama yang lebih muda. Ya sekarang? Lebih muda. Beda berapa tahun sih Kak kalau boleh tahu? Oh enggak, 1 doang. Setahun doang. Apalah itu gitu ya. Tak berarti itu. Iya nggak berarti lah. Kalau kayak Dika, Iya kan bro. Kayak Ida, cowok. Cowok lebih tua lebih muda ya? Cowok lebih mana? Lebih tua lebih muda. Tua deh. Tua ya? Gue dong, Dik. Let's go. Pas kan lebih muda, lebih tua. Go, gitu ya. Nggak tahu kan, karena mungkin aku adanya childish ya. Iya, Jadi masih butuh dibimbing. Iya. Tiara lebih muda, lebih tua daripada aku ya. Dia ngincer tau ya. Karoro taken, kata si Cepre. Oh. Cepre itu anak kambing ya sih. Itu cempe kayaknya. Sorry, nggak maksud loh, Pak. Alzira, kalau aku yang penting duitnya. Oh banyak. iya, baik. Jira, jangan nonton temen gue. Oh iya. Serius? Oh, Jira. Gak apa-apa, bener duitnya banyak. Ya bener sih. Kalau ada pilihannya duit banyak, aku pilih itu tadi. Oh gitu ya. Extrovert atau introvert? Introvert gue. Kayak gini acting doang. Oh. Sebenarnya kayak kan gini tuh kadang banyak orang tuh yang salah paham ya. Introvert sama extrovert tuh kayak gimana gitu kan. Sebenarnya introvert itu adalah cara dia untuk kayak nyerap energinya. Jadi kalau misalnya dia ada di lingkungan yang rame banget gitu, biasanya dia lebih cepet drain. Oh. Bukan yang kayak terus gue, aku pemalu. Pemalu beda lagi gitu. Pemalu tuh beda gitu. Kalau Berarti- introvert tuh lebih kayak enggan memulai duluan, itu introvert. Terus kalau berada di keramaian agak terusik dikit. Fix gue introvert. Mungkin. Gue sih nggak yakin ya. Gue di keramaian terusik, gue sekarang terusik banget. Apaan lu di kelas juga nggak mau kayak, aku lebih baik ke kantor gitu. Oh. Gue kan Leo. Nggak ada kaitannya ya. Oke lanjut. Ada dua lagi. Lanjut. Apa nih? Karena ada yang pilih, masa aku mau. Oh iya boleh, aku boleh ya. Nah, dua terakhir Karora. Nah, Iya. apa tuh? Apa tuh? Amerika, oh iya enggak. Jakarta atau Jember? Lu pilih apa?
Gimana ya jawabnya? Jakarta atau Jember ya? Gue Jakarta lah. Jakarta atau Jember? Gue Jakarta sih. Kalau dulu ditanyain gini pas ada bokap, gue akan pilih Jember ya. Tapi karena aku sudah yatim piatu, dark jokes. Karena udah nggak ada orang tua, jadi gue akan milih Jakarta dulu. Karena di Jakarta ada teman-teman yang baik, ada kakak aku juga di sini, ada ayang juga. Jadi ya udah kita kejar dulu lah yang baik-baik di Jakarta gitu. Di Jember biar untuk jadi tempat pulang gitu. Buat healing boleh. Ya buat healing boleh, Ya. buat healing boleh. Karena kan tetap tanah airnya, Wak. Iyalah weh. Oke, last question. Last question. Kena komen nyinyir netizen atau typo pas posting. Kalau lu apa, Dik? Sulit itu, Wak. Kena Iya. nyinyir netizen atau typo? Iya. Nyinyir aja lah. Nyinyir? Tapi tergantung dulu nyinyirnya. Iya, nyinyir ya. Kalau nyinyir dulu aku pernah soalnya bikin VOD. Ya waktu zaman-zaman bikin VOD horizontal tuh ada netizen komen banyak banget. Bahkan ada orang yang aku kenal ikutan komen di postingan itu yang kayak produsernya gimana sih, ini nulis berita nggak jelas gitu. Jadi kan gue sakit hati temen gue lagi. Gitu loh. Jadi kayak sempat aku approach kan dia. Mau aku tanya Kenapa kok maksud gitu? lo apa gitu kan. Tapi nggak jadi karena kayak yang daripada memicu pertengkaran gitu kan. Terus kayak ya sakit hati. Padahal setelah aku nonton ini nggak sih Kak yang kasus penembakan di tol gitu deh. Iya. Kayak aku nonton lagi kayak salahnya Rasanya nggak gimana salah ya, Iya. gitu, Deskripsinya aku baca kok bener ya, tapi ke orang-orang Penerimaannya salah gitu di karena mereka. memang waktu itu berita itu ternyata somehow ada yang di postingan media lain juga komennya sama. Diserang. Jadi kayak modelnya kayak diserang buzzer gitu kan. Iya, terus tapi kok ada temenku gitu kan. Mungkin temanmu buzzer. We never know. Cluenya dia alumni Kompas loh. Selalu ada yang di-spill gini ya di sini. Jangan, itu jangan di sini, ada doxing ntar gue. Doxing nggak boleh, nggak boleh. Iya. Lanjut Kak, kalau Kak Roro yang mana? Kalau aku typo. Karena aku tuh nggak bisa kalau di komen nyinyir agak kayak gitu. Kan anaknya introvert. Nggak, anaknya lebih ke kayak perasa. Gue Yes, perasa. yes. Jadi kayak kalau di ini kayak emang bener. Terus kamar mandi kayak emang bener. Kepikiran ya, Wak? Iya, kepikiran. Jadi kayak memang karena nggak pengen di komen nyinyir, jadi kayak aku kerjanya tuh lebih kayak perfeksionis. Jadi nggak boleh ada yang salah. Gue risetnya lebih dalam apa segala macam kayak gitu. Jadi jangan sampai orang tuh ada celah buat ngomenin, karena ya sebenarnya nggak apa-apa sih orang ngeritik, nggak masalah ya. Itu kan nggak bisa kita lawan, karena begitu kita ngeposting sesuatu atau komen sesuatu, melempar karya ke sesuatu itu kan udah jadi milik publik gitu. Jadi kayak kita nggak punya kuasa untuk ngebatasin. Jadi kayak gue lebih belajar untuk gimana caranya kalau ada hate comment kayak gitu lebih ya udah deh nerima gitu. Tapi lebih baik typo sih. Ini ada yang sedikit nostalgia dikit, Galih, gue kayaknya gue kenal deh ini. VOD sapi masuk warung bakso, VOD the best. Ya, jadi ini the best sih, dan itu viewsnya bisa sampai jutaan ya kayaknya, banyak banget. iya. Jadi sahabat Kompas TV, kalau misalnya dulu kalian sering ngelihat video berita sapi ngamuk, banteng ngamuk, masuk warung bakso gitu ya, itu tuh berarti aku yang bikin. Pokoknya berita-berita daerah yang Pokoknya berita-berita yang terjadi di daerah di luar Jakarta, nah itu biasanya olahan. Cari ada di TikTok kita deh harusnya. Ada di TikTok, ada di IG, ada di mana-mana. Oh, pokoknya banyak ini ya. Nah, sahabat Kompas TV, jangan lupa untuk tap-tap layar, jangan lupa untuk gift boleh kali. Ya. Dan yang penting jangan lupa follow, karena cuma di Kompas TV kamu dapat berita yang kredibel dan terpercaya, aktual, terupdate ya. juga. Waduh, dibaca guys, typing kita. Hati-hati kamu ya, Rang. Aku gak kenal kamu. Si Rang siapa ya, Rang ya? Nama teman yang dari Rang nggak ada. Rangga. Oh iya, Rang adanya Rang. Anyway, ya, Kak Roro, thank you. Udah. Kok masih mau ditanya, Dika? Aku juga masih pengen ngobrol, cuma tadi Mira udah bilang, Kak, 35 menit katanya. Capek. Karena katanya, tadi, sebelum live, kan ngeser-ngeser poster di IG kan. Iya. Jangan lupa untuk follow IG-nya Kak Roro, @roroajeng. Jeng Roro. Oh, Bener-bener Edika, lu udah Jeng Roro. berteman sama gue lama. Tapi aku hafal loh, spellingnya JHENK Roro. Bener kan? Roro. Bener. Ya, dan jangan lupa untuk follow juga Edika_Pelona ya, karena ya kita berdua sih itu. Ngajak rusuh katanya. Rusuh nih host. Rang, kamu siapa Rang? Aku akan cari kamu Rang sampai ketemu Rang. Anyway, kenapa tadi pas oh ya, nge-share? pas di IG tadi aku nge-share story. Iya.
adalah teman kami berdua namanya Diane Sepchina. Oh ya, Ya. Diane Saptana. Iya, dia bilang gini, ini mah nggak setengah jam mah kurang kayak gitu. Kurang sih. Coba ada jus mangga, jus sirsa di sini. Udah di sini Lalapan, kami. pecel, Indomie. Sama es krim. Kalau mau tap in di sini juga bisa loh. Iya, misalnya kamu punya produk kuaci gitu ya kan. Kuaci kamu mereknya apa? Senin, Selasa, Kamis, Jumat gitu Iya, kan? boleh. Ah. Sini juga bisa ya, Dik, ada placement. Iya, bisa buat minuman juga, boleh placement ya. Produk-produk kamu nggak perlu bayar, nggak apa-apa. Hanya untuk UKM ya. Ya, kalau yang UKM nggak apa-apa, kita bisa bantu-bantu sedikit ya. Ya, kok udahan 3 jam biar seru. Makasih Alzira ya. Debusan ya, Zira. Nanti air liurnya yang warnanya putih jadi merah. Capek dia. Capek dan kami masih ada meeting. Oh, gila. Meeting nih. Ya 10 ampun, menit dikit lagi. Ya, anyway terima kasih Kak Roro sudah hadir. Terima kasih untuk pelajaran Thank mengenai you. media sosialnya. Sama-sama. Seru banget obrolan hari ini. Tadi kita juga udah pegang buaya, kita udah pegang boyo. Boyo. Ulo. Hula. Ulo. Kecoa apa kecoa? Coro. Coro ya. Dan Roro di sini. Dan Roro. Oke, terima kasih Kak Roro udah hadir. Terima kasih juga sahabat Kompas TV udah tonton Quaci Time hari ini edisi pertama di tahun 2023. Jangan lupa untuk tetap pantengin semua sosial media Kompas TV untuk dapat berita terkeren, terkece, teraktual dan juga independen. Anyway, jangan lupa untuk tetap pantengin juga TikTok Kompas TV karena setiap hari Kamis kita live dengan topik-topik yang fresh, segar, muda, keren, berbahaya ya. Jadi kayak minggu depan ada Pretty News, minggu depannya lagi ada Quaci Time, minggu depannya lagi Pretty News dan seterusnya. Pokoknya setiap hari Kamis. Jadi Dika pamit, Roro pamit, segenap kru yang bertugas pamit. Sampai bertemu lagi. Bye-bye. Dadah.